power of prayer. Nah ini, the power of prayer, kuasa doa. Kenapa saya pilih tema ini? Karena banyak orang-orang percaya, baik orang non percaya juga orang-orang percaya, yang karena situasi ini, karena keadaan corona ini, mulai dikuasai oleh ketakutan, mulai dikuasai oleh kekhawatiran berlebihan, yang membuat iman kita menjadi ciut. Dan kita tidak bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Kita bahkan karena lemah, karena kita takut, kita tidak lagi berpegang kepada janji Tuhan. Kita mulai lupa akan semua janji Tuhan, sehingga kita berjalan sendiri. Kita dikuasai oleh ketakutan, kita dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi saya berdoa melalui firman Tuhan pada malam hari ini, tidak panjang ya, tidak lama 2-3 jam, tetapi mungkin 40-50 menitan. Cukup lama juga, tetapi saya berdoa saudara bisa mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Amen. Saudara imannya bisa dibangkitkan kembali sehingga saudara mau berdoa pada Tuhan. Amen. Saudara jangan putus asa. Justru di tengah masa sulit ini Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, pertolongannya bagi setiap kita. Amin. Amen. Kuasa doa. Kita akan belajar bersama-sama mengapa kita berdoa. Terus apa yang harus kita doakan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa juga mencatat firman Tuhan ini di buku catatan saudara atau di iPad, di HP saudara yang lain, saudara bisa catat. Kita buka ayat pertama kita di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 6 dan ayat 7. Let us open our Bible in Psalms 32 verse 6 to 7. Mazmur 32 ayat 6 dan 7. This is our first verse for today. Mazmur 32 ayat 6 dan 7. Yang sudah dapat katakan amin. Amen. Amin. Mazmur 32 ayat 6 dan 7, sama-sama baca 1 2 3. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin, saudara. Diberkatilah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa itu doa? Saudara, doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Amen. What is a prayer? Prayer is a fellowship with God. Doa adalah ketika kita berbicara dengan Tuhan. When we speak with God, when we talk with God. Inilah hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Saudara dengar baik. Waktu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi datang kepada Yesus dan mereka bertanya, hukum manakah yang terutama? Yesus berkata, ya kan? Dengarlah hai orang Israel, Allah kita itu Esa. Amin. Shema Israel, Adonai Elohenu. Dengar Israel, Allah itu Esa. Kemudian Adonai Ehad, Allah itu Esa. Sorry, maksudnya Adonai Elohenu, Tuhan Yahweh adalah Allah, ya. Dan Adonai Ehad, Tuhan Esa. Kemudian Yesus berkata, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kekasih Allahmu, ini hukum yang terutama. Hubungan vertikal, hubungan kita dengan Tuhan, ini adalah hal yang paling utama, yang paling penting di dalam kehidupan kita. Amen. Kenapa saudara dengar baik? Kehidupan kita di dunia, 70, pemazmur katakan paling kuat 80 tahun. Ya kan, tambah obat Cina sedikit, tambah ramuan jamu-jamu, bisa tembus 90, 100. Sesudah itu, jangan berdekat dengan stok kontak. Jangan berdekat dengan KBRO. Tapi saudara, hidup kita yang terutama itu dimulai, ya kan? Kehidupan yang sesungguhnya, our real life started
when we die. Kehidupan yang terutama dimulai ketika kita mati. Waktu saudara mati, itulah kita masuk dalam kekekalan, surga atau neraka. Dan itu ditentukan waktu kita hidup di dunia. Dan bagaimana kita bisa masuk ke surga? Bagaimana kita bisa terima keselamatan? Kita harus kenal siapa Tuhan yang sejati, siapa Allah yang sejati, siapa Allah yang terutama. Dan kita harus punya hubungan dengan Allah ini. Amin. Yang sebagai orang percaya, orang Kristen, kita percaya 2000 tahun yang lalu, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha hadir, Dia yang maha tahu, menjelma jadi manusia sama dengan kita. Karena apa? Karena Dia menebus kita, Dia ingin menyelamatkan kita dari setiap dosa dan salah kita. Amin. Saudara, kita perlu berdoa pada Tuhan, kita perlu berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan ingin punya hubungan dengan kita. Amin. Luar biasa. Mengapa kita berdoa pada Tuhan? Nah ini, saya ingin di bagian awal ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang klasik, pertanyaan-pertanyaan umum. Seringkali kita bertanya, kita tanyakan ini. Bahkan saya pun dulu berpikir seperti ini. Mengapa saya berdoa kalau Tuhan Maha Tahu? Kenapa kita harus berdoa? Ya kan? Why we should pray if God is all knowing? Kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa kita harus berdoa kalau Tuhan Maha Tahu? Saudara, ini yang seringkali kita tanyakan. Saya pun dulu berpikir seperti itu. Sehingga waktu kita berdoa, ya kan, orang-orang yang berpikir seperti ini, mereka berdoa, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kalau Tuhan tahu segala sesuatu, kenapa kita berdoa? Perhatikan. Tuhan yang kita sembah tidak pernah memaksakan berkatnya di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara lihat, Tuhan ciptakan kita manusia, seluruh manusia, semua manusia, bahkan dari Adam dan Hawa. Tuhan memberikan kehendak bebas. Sama-sama katakan kehendak bebas. Kehendak bebas. Tuhan memberikan free will. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan kecuali yang di tengah taman ini. Tuhan kasih pilihan bagi mereka. Sehingga Tuhan tidak larang Adam waktu dia memakan buah itu. Tuhan tidak tahan Adam dan Hawa waktu memakan buah itu. Nah saudara, kita lihat. Artinya, Tuhan ingin memberkati kita. Amin. Dari saya bilang Tuhan tidak paksakan berkatnya. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin melakukan kepada kita sesuai dengan iman kita, sesuai dengan pilihan kita sendiri. Amin. Ini yang harus kita pahami. Ya, Tuhan Maha Tahu, tetapi Tuhan tidak paksakan berkatnya dalam hidup kita. Amin. Saudara, bahkan berkat yang terbesar dalam hidup kita. Apa berkat yang terbesar dalam hidup kita? Salvation. The greatest blessing in our life, salvation. Amin. Berkat terbesar dalam hidup kita, the biggest blessings in our life doesn't come in our life automatically, tidak datang ke dalam hidup kita secara otomatis. Waktu Yesus mati di kayu salib, tiba-tiba boom, seluruh dunia diselamatkan. No. Tapi syaratnya adalah setiap yang percaya. Amin. Ketika kita percaya pada Tuhan, perhatikan ini syaratnya. Waktu saudara percaya pada Yesus, saudara terima keselamatan. Amin. Bahkan keselamatan pun adalah pilihan. Amin. Berarti saudara, berkat-berkat yang lain pun Tuhan tidak ingin paksakan dalam hidup kita. Amin. Saudara harus memilih. Apakah saudara mau keluargamu diberkati? Apakah engkau mau bisnismu diberkati? Apakah engkau mau pelayananmu diberkati? Semua aspek dalam hidupmu diberkati. Kalau engkau mau diberkati, serahkan kepada Tuhan. Amin. Akui kekuasaan Tuhan di dalam hidupmu. Inilah yang nabi-nabi katakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara lihat, berkat adalah milik dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Amin. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Kita bicara dengan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan permohonan saudara pada Tuhan. Amin. Ketika kita sampaikan pada Tuhan, saudara dengar, Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan katakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Amin. Carilah, maka kamu akan mendapat. Amin. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Amin. Oleh sebab itu,
kita perlu berdoa. Tuhan tidak memaksakan berkatnya dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita berdoa, mengapa kita perlu berdoa, padahal Tuhan Maha tahu. Saudara, Tuhan ingin punya hubungan dengan kita. Amen. Tuhan ingin kita punya hubungan dengannya. Amen. God wants to have relationship with us. Why we pray? Because God wants for us to have relationship with Him. Saudara, hubungan bisa dijaga dengan komunikasi. Amen. Amin. Kita tidak mungkin berkata kita punya hubungan kalau kita tidak pernah berkomunikasi. Saya kasih contoh sederhana. Waktu saudara, kalau yang bapak-bapak di sini ya, kalau yang muda-muda ini pas. Bapak-bapak dulu sebelum menikah, waktu pacaran, iya kan? Waktu kita pacaran dulu dengan istri kita sebelum jadi istri. Apakah saudara pergi katakan cinta dengan dia, iya kan? I love you, iya kan? Orang Kupang bilang, beta sayang lu, beta cinta di lu. Ini siapa dia bilang? Mina itu. Mina, beta cinta lu, Mina. Lu mau ke sana jadi beta pacar. Beta itu saya, bahasa Kupang. Kemudian Mina jawab, selesai. Saudara sudah pacaran, ya kan, sudah jadian. Kemudian begitu ketemu, ya kan, begitu hang out, dating, ketemu hanya begini sah. Duduk sebelah, son bohong. Sudah baik kalau pacaran begitu. Son ada komunikasi. Mau pulang? Ini bukan pacaran. Ini sakit jiwa sama-sama namanya. Nah, saudara tertawa, tapi kadang-kala kita dengan Tuhan seperti itu, betul kan? Kita dengan Tuhan, kita di gereja, menyembah Tuhan, apalagi nyanyi bagi Tuhan, berdoa pada Tuhan. Begitu pulang Senin sampai Sabtu, Tuhan tahu segala sesuatu. Kita tidak mau bicara dengan Tuhan. Nah, malaikat ketawa dari surga. Tuhan heran. Katanya kamu cinta aku, katanya kau mengasihiku. Kenapa tidak pernah berbicara denganku? Makanya saudara, kita perlu apa? Berdoa. Kalau saudara ada 2-3 orang satu keluarga di rumah yang mengikuti ini, bilang di kanan kiri, kamu harus berdoa, bilang begitu. Kamu harus berdoa. Inilah alasan kita berdoa. Amen. Nah, saudara, kita masuk di bagian berikutnya. Bagaimana kita berdoa? Nah ini, sebelum masuk ke apa yang kita doakan, saya mau kita belajar how we pray. How should we pray? Bagaimana kita berdoa? Saudara, karena Tuhan mau kita punya hubungan dengannya, karena Tuhan mau kita berbicara dengannya, bukan berarti asal omong pada Tuhan. Tapi ada, saudara, tips. Ada banyak, tetapi saya rangkum beberapa poin pada malam hari ini. Bagaimana kita berdoa? Yang pertama, kalau saudara mau doamu berkuasa, kalau saudara mau doamu dijawab Tuhan, kalau saudara mau doamu berdampak, yang pertama, kita harus berdoa dengan tulus. Amin. Amin. Berdoa dengan tulus. Pray with a sincere heart. Berdoa dengan hati yang tulus. Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, saudara. Kalau kita buka di Matius 6 ayat 5-8. Ada orang yang berdoa tapi munafik berdoa. Ada orang yang berdoa tetapi sudah jadi rutinitas. Doanya sudah jadi, saudara, tradisi. Doa yang dihafal. Iya kan, doa yang dihafal. Tiap kali doa, kata-kata itu. Sudah otomatis. Waktu berdoa itu, waktu berdoa itu. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara doa yang dihafal salah. Bukan. Tetapi, waktu kita hafal, kita ucapkan, tapi kata-kata itu tidak keluar dari hati kita. Nah inilah doa yang munafik. Hypocrite prayer. Dan Tuhan kecam ini dengan keras. Matius 6 ayat 5-8. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama. Petunjuk Yesus, perintah Yesus tentang doa. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa,
Perhatikan, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Terus sampai ayat 8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Sampai sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Tuhan mau kita berdoa tidak seperti orang munafik, orang Farisi. Berdoa harus dilihat orang, berdoa dengan suara yang keras, ya kan? Berdoa Bapak Ibu Saudara dengan munafik, berdoa yang dihafal. Tetapi Tuhan mau kita berdoa itu dengan tulus, karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Nih perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus berkata, waktu kamu berdoa, ya kan? Jangan bertele-tele. Nah ini saya jelaskan berikutnya, tetapi saya mau jelaskan ini bagian pertama. Berdoa dengan tulus, artinya seperti yang tadi saya katakan, kita berdoa dengan segenap hati kita. Amin. Kita berdoa itu saudara, karena kita mau berdoa. Nah ini maksudnya doa tulus. Kita berdoa karena doa itu keluar dari hati kita, bukan doa secara otomatis. Kita sudah tahu, kita omong selesai. Tapi berdoa dari sini. Coba semua taruh tangan di sini. Amin. Kita berdoa, Tuhan tahu apakah kita tulus berdoa, berbicara dengannya. Dan ketika kita berdoa dengan tulus, saudara, tentu kita tidak hanya berdoa waktu kita minta pertolongan. Amin. Waktu kita dalam kesusahan, kesesakan. Tapi waktu saudara berdoa di dalam segala musim. Waktu saudara lagi diberkati, berdoa. Waktu saudara lagi tidak rasa apa-apa, berdoa. Waktu saudara lagi dalam kelemahan, kesusahan, berdoa. Inilah yang Tuhan cari. Ada orang saudara, nah saya langsung saja masuk ke dalam poin ini. Yang kedua, bagaimana kita berdoa? Yang pertama tadi berdoa dengan tulus. Tuhan pasti dengar dan Tuhan akan menjawabnya. Dan tentu kita tidak berdoa sambil kita tetap ada dalam dosa, ya kan? Firman Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya. Amin. Ini ayat yang sering dikutip. Ya kan? Prayer of the righteous man, ya kan? Besar kuasanya. Tetapi ayat sebelumnya katakan, karena itu hendaklah kamu saling, ya kan? Mengaku dosamu dan mengampuni. Amin. Nah itu. Doa yang tulus artinya doa yang lahir karena kekudusan kita, dari hati kita yang tulus kepada Bapa. Yesus berkata, sebelum kau persembahkan persembahanmu, ya kan, kalau engkau teringat sesuatu di dalam hatimu dengan saudaramu, pergilah terlebih dahulu berdamai dengan dia. Nah, kita masuk yang kedua, bagaimana kita berdoa? Saudara, berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah berdoa di dalam keintiman. Amin. Prayer, ya kan? A powerful prayer is a prayer in intimacy. Berdoa di dalam keintiman. Keintiman ini Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius tadi katakan, dia masuk ke dalam kamarnya, ya kan? Dan dia berdoa. Bapaknya akan mendengar dan akan memberikan upahnya kepadanya. Keintiman ini bicara soal apa, saudara? Ketika kita melihat Tuhan, bukan sekedar Tuhan yang ada di langit ketujuh yang maha besar, maha kuat, maha segala-galanya. Lalu kita ada di dunia dan waktu kita berdoa, Tuhan Yesus yang di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, seolah-olah kita di dunia, Bapa di langit ketujuh ada di surga sana. Dan kita harus berusaha, kita harus berteriak-teriak, iya kan? Baru Tuhan dengar doa kita. Nah inilah, saudara, koreksi bagi setiap kita, khususnya aliran karismatik, Pantekosta. Seringkali kita berdoa, bahkan ini pemahaman yang salah. Kita percaya bahwa dengan doa yang keras, ya kan? Dengan doa yang sepertinya memohon-mohon pada Tuhan,
baru Tuhan akan menjawab doa kita. Saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus turun ke dunia. Yesus membawa sebuah image, sebuah sisi yang lain dari Tuhan. Ya, sebelum Yesus datang, bangsa Israel selalu menganggap bahwa Tuhan Allah, Dia Allah yang ada di langit ketujuh, Allah yang sukar untuk dihampiri. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, saudara, Yesus mengajarkan, waktu kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, our Father in heaven. Bapa dalam bahasa Ibraninya Aba. Yesus membawa sisi Tuhan bagi kita. Dia bukan sekedar Allah Yahweh yang maha besar, yang maha kuat, tetapi Dia adalah Aba kita. Sama-sama bilang Aba. Aba. Dia adalah Bapa yang intim dengan kita, dekat dengan kita. Yesus mati di kayu salib. Firman Tuhan katakan, tabir bait suci, ya kan? Terbelah dua. Kita masuk ke ruang yang maha kudus. Penulis Ibrani katakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Bapa. Today, saudara, hari ini kita tidak lagi berjauhan dengan Bapa, tetapi Bapa ada di dalam hati kita. Amen. Dia dekat dengan kita. Dia adalah Bapa kita. Amin. Ini luar biasa. Saudara, kalau kita kenal Tuhan itu Bapa kita, yang mengasihi kita, yang baik bagi kita, yang tidak memberikan ular bagi kita yang meminta roti, saudara akan tahu. Contohnya, kalau Bapa jasmani, saya kasih contoh anak saya saja. Anak saya, dia tidak perlu datang kepada saya, lalu dia berbicara, selamat malam Pak Pendeta Adrian Suma yang dikasihi oleh Yesus Kristus, salam sejahtera. Kan tidak perlu. Anak saya cukup panggil saya, Pak, beta mau main HP. Saya sudah tahu, dan saya pasti akan berikan padanya. Saudara, waktu kita datang pada Tuhan, datanglah di dalam keintiman, karena bahwa Dia Bapa yang mengasihimu, Dia Bapa yang dekat denganmu, Dia Bapa yang tahu semua keperluanmu. Bahkan 2000 tahun yang lalu Dia sudah berikan anaknya mati di atas kayu salib. Amin. Lalu datang berdoa di dalam kedekatan dengan Tuhan. Waktu saudara katakan saja, Bapa, Tuhan sudah mengerti isi hati kita. Amin. Amin. Berdoa dengan keintiman. Bukan berarti saudara saya menolak, saya tidak setuju dengan doa keras. Ada waktu-waktunya, seperti peperangan rohani, seperti doa pengusiran setan, itu kita harus bersuara keras. Amin. Kita perlu suara keras, dalam nama Yesus keluar. Kalau memang belum keluar, kadang-kadang memang dengan lembut iblis juga keluar, tapi kadang-kadang dengan keras iblis keluar. Dan itu doa peperangan. Kita perlu berdoa dengan emosional, dengan semangat. Karena kadang-kadang kita perlu bukti itu juga bahwa iman kita bangkit. Tapi saudara, perhatikan, jangan pukul rata semua doa, ya kan? Semua doa kita seolah-olah menggerakkan Tuhan dengan doa kita. Seolah kita memohon-mohon pada Tuhan baru Tuhan menjawab. No, saudara. Dia Tuhan yang ingin menjawab doamu, bahkan melebihi yang engkau doakan. Dia ingin menjawabnya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bahkan tidak perlu saudara dengan kata-kata yang saudara rangkai 1 bulan. Baru berdoa, iya kan? Bapa kami yang ada di surga. Jadi kalau berdoa, pelukis pelangi di langit sesudah hujan, pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh binatang dan lain sebagainya. Saudara berdoa panjang-panjang, Tuhan berkata, iya kan? Tidak perlu doa bertele-tele seperti orang Farisi. Saudara berdoa to the point, saudara berdoa dengan tulus, Tuhan jawab doa saudara. Inilah maksudnya. Bahkan seringkali juga ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah temui juga, mau doa makan, ya kan, ini kan orang semangat, ya kan, baru lahir baru, jadi begitu suruh doa, tolong kakak berdoa makan ya. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat Presiden Joko Widodo. Ini mau makan ya, kami berdoa Tuhan buat pemerintahan, menteri. Kami berdoa buat orang lapar di Afrika, Tuhan. Semua disebut.
Begitu depo amin, nasi dingin, kucing semua ke ikan. Selesai. Dan kita mengerti bagaimana kita berdoa. Yang kedua, berdoa di dalam keintiman. Yang ketiga, bagaimana kita berdoa, how we should pray. Berdoa, yang ketiga saudara catat, berdoa terus menerus. Amen. Yang ketiga adalah berdoa terus menerus. Pray constantly. Pray continually. Berdoa terus menerus. Saudara, ada waktunya doa-doa kita itu langsung dijawab. Instan dijawab Tuhan. Tetapi ada waktunya Tuhan ingin menguji kesungguhan kita waktu berdoa. Ada waktunya doa saudara tidak langsung dijawab, tetapi saudara berdoa 1 kali, 2 kali belum dijawab. Saudara berdoa 1 minggu belum dijawab. Berdoa 1 bulan belum dijawab. Kemudian berdoa 2 tahun baru dijawab. Ada bahkan yang lebih. Karena apa saudara? Tuhan mau kita ketika belum dapat jawaban berdoa, jangan menyerah. Amin. Waktu saudara belum dapat jawaban doa, terus menerus berdoa. Keep on praying. Terus menerus berdoa. When you not receive the answer of your prayer, keep on praying. Terus berdoa. Dan saudara akan lihat, Yesus kasih perumpamaan, bahkan hakim yang jahat pun. Iya kan? Ketika kita terus berdoa, kita meminta pada hakim itu akan berikan. Waktu kita meminta. Nah, ketika kita datang pada Tuhan, kita berdoa terus menerus, Tuhan akan menjawab doa kita. Amen. Kita ingat banyak contoh di Alkitab saudara, waktu mereka berdoa terus menerus, Tuhan menjawab doa mereka. Elia 7 kali berdoa. Saudara, ini bukan rumus. Artinya saya harus berdoa 7 kali baru Tuhan jawab. No. Firman Tuhan berkata, Elia berdoa dan berdoa terus. Kebetulan kali ke-7 Tuhan menjawab. Artinya dia terus menerus berdoa. Yakobus catat, Elia manusia berbiasa, tapi ia sungguh-sungguh berdoa, hujan tidak turun. Dan ia berdoa pula, dan hujan turun. Tuhan mau kita berdoa terus menerus. Amin. Amen. Para murid di kamar loteng Yerusalem, mereka berdoa 10 hari. Roh Kudus datang memenuhi mereka. Apakah ini rumus? Harus 10 hari baru Roh Kudus memenuhi? No. Tetapi pada saat itu, kebetulan pada hari ke-10, yang saya percaya ini juga menggenapi hari raya Pentakosta. Dan hari raya Pentakosta ini adalah hari raya di orang Yahudi, ya kan? Di dalam kalender Yahudi, hari ke-50 sesudah buah sulung. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini artinya Tuhan mau kita doa terus-menerus. Ketika kita terus-menerus berdoa dan tidak menyerah, Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Dan kita masuk secara cepat sebelum kita berdoa. Apa yang harus kita doakan? Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang harus kita doakan, apa yang kita doakan? Kita berdoa, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita punya hubungan saja dengan Tuhan, kita bisa saja menyembah Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Saudara bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah wabah corona, di tengah-tengah kesulitan, sepertinya tidak ada alasan buat saudara berdoa. Dengar baik, ingat semua kebaikan Tuhan yang saudara sudah terima sampai pada malam ini. Amen. Doakan itu. Say thanks to the Lord. Remember all His goodness, all His blessings you received before Corona, even until tonight, sampai malam hari ini. Ingat semuanya dan saudara berdoa pada Tuhan. Amen. Saudara akan lihat Tuhan akan memberkatimu. Kita berdoa bersyukur buat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Saya taruh 2. Karena apa? Tuhan kadangkala waktu kita berdoa di tengah-tengah pergumulan, Tuhan langsung menjawab, tadi saya katakan. Tapi ketika Tuhan belum menjawab, kita berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan. Amen. Seperti wabah corona ini. Kita berdoa, Tuhan cepat hentikan wabah corona. Bahkan ada hamba Tuhan yang imannya sudah ada di level sampai dia berkata, corona pergilah. Itu iman, saudara. Amen. Dia berdoa dengan iman, pergilah corona, seperti angin ribut yang Yesus usir. Tetapi ada waktunya saudara, kita juga berserah. Kalau corona belum selesai, kita tidak tahu sampai kapan. Perkiraan pemerintah bulan Juli sudah mulai membaik.
Amin, sudah kembali normal. Tetapi kalau belum Tuhan angkat corona ini, kita berdoa apa? Tuhan kasih kekuatan. Amin. Tuhan kasih ketenangan dalam hidup. Tuhan kasih keberanian. Amin. Tuhan kasih kepada saya sukacita di tengah segala situasi. Amin. Ini yang penting. Saudara, Tuhan tidak selamanya mengangkat persoalan kita. Tetapi saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan berikan kita kekuatan untuk melalui. Amin. Inilah yang kedua. Berdoa apa? Meminta pertolongan dan meminta kekuatan Tuhan. Saudara ingat yang saya bahas hari Sabtu kemarin, Daniel, ya kan, waktu mereka ditawan, mereka jadi budak di Babel, Daniel berketetapan, dia komitmen untuk hidup benar, hidup kudus, hidup menyenangkan Tuhan. Tidak ambil bagian dari makanan najis orang-orang Babel waktu itu, Nebukadnezar. Dan pasal berikutnya saudara mencatat Nebukadnezar bermimpi, dan Nebukadnezar sesudah bangun dia lupa mimpinya, dia kumpul semua orang bijaksana, orang pintar di Babel waktu itu, bahkan Daniel dan teman-teman juga termasuk, dan dia berkata, aku bermimpi dan aku mau, ya kan, dia berkata aku bermimpi tapi aku lupa mimpiku, aku mau kalian cari tahu mimpiku dan cari tahu artinya. Saudara bayangkan, di mimpi dia lupa, siapa yang bisa jawab saudara? Tidak ada yang bisa. Orang-orang bijak berkata, Tuanku, di seluruh dunia tidak ada orang bijak manapun yang bisa menjawab, hanya dewa-dewa. Dan ketika Daniel melihat keadaan itu, bahkan Nebukadnezar, karena tidak ada yang bisa jawab, Nebukadnezar ingin hukum mati semua. Nebukadnezar ingin bunuh semua. Tetapi Daniel bilang, bos, tolong kasih waktu. Kami akan berdoa. Dan apa yang terjadi? Inilah kuasa doa, saudara. Amin. Ketika mereka hampir dibunuh, ketika mereka hampir game over, selesai. Kita buka saja ayat itu. Ini ayat kita harus baca dan saya berdoa kita lakukan ini. Kalau Daniel dan teman-teman mereka ada di pembuangan di Babel, keadaan sulit, kesesakan, masa sulit. Saya dan saudara sedang ada di tengah wabah corona, masa yang sulit ini, masa yang berat bagi kita. Tapi saudara bersikap, hiduplah seperti Daniel. Amin. Daniel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke 20, saudara. Daniel 2 ayatnya yang ke 16 sampai ayat 18. Daniel 2 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan, Bapak Ibu yang di rumah bisa memperhatikan. Daniel 2 16 sampai 18. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria dan teman-temannya. Saudara, waktu di masa sulit, ini waktunya kita perkuat persekutuan. Daniel sampaikan pada Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Azaria, dan mereka bersama-sama. Yesus katakan, kalau dua orang sepakat di dunia ini meminta, ya kan, Tuhan akan mengabulkan. Amin. Dan singkat cerita saudara, ayatnya yang ke 17 saya baca kembali. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu pada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Waktu mereka ada dalam kesulitan, waktu mereka ada di dalam ancaman, nyawa jadi taruhan, Daniel pulang bersama teman-temannya. Mereka apa? Memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Tuhan berikan jawaban. Amen. Singkat cerita Daniel berdoa, ayatnya yang ke-20, ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Kita tidak usah baca seterusnya, cukup panjang. Tapi ayat berikutnya mencatat. Daniel ketemu dengan raja, Daniel sampaikan mimpi tentang raja, mimpi raja itu, dan mereka diselamatkan.
Raja itu memuji Allah Daniel. Saudara, ketika masa sulit datang, berdoa minta pertolongan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saya ingin akhiri firman Tuhan malam hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang ada di dalam pergumulan keluarga. Saudara berdoa karena mungkin sampai pada malam hari ini hanya saudara yang ikut live streaming doa malam. Suamimu tidak mau berdoa, suamimu keras, suamimu menyakiti hatimu, atau anak-anakmu memberontak dengan kau. Mungkin keluargamu ada di dalam berbagai macam pergumulan masalah. Saudara dengar baik, berdoa. Amin. Jangan curhat kepada orang lain, kepada orang yang kita percayai. Kita boleh sampaikan isi hati kita, tetapi jangan sembarang curhat. Tapi nasihat saya curhat kepada Tuhan. Mungkin saudara ada di dalam kesesakan ekonomi. Karena wabah corona, pekerjaan terstop, proyek terstop, bisnismu tidak menghasilkan untung, bahkan harus ditutup. Banyak bisnis yang gulung tikar, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, orang-orang yang di PHK. Saudara, kalau engkau ada di titik terendah dalam hidupmu malam hari ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Ini saatnya saudara kembali pada Tuhan. Amin. Saatnya kita berdoa kepada Tuhan. Sampaikan pada Tuhan keluh kesahmu. Sampaikan pada Tuhan permasalahan keluargamu, ekonomimu. Bahkan saudara sampaikan juga perasaanmu. Sama-sama bilang perasaan. Perasaan. Share your feelings with God. Kalau kau merasa engkau putus asa, sampaikan pada Tuhan. Kalau kau merasa engkau kecewa, kau kepahitan, bahkan engkau merasa seperti engkau ingin meninggalkan Tuhan, sampaikan pada Tuhan. Curhat pada Tuhan. Elia, waktu dia putus asa, 1 Raja-Raja 19 mencatat, Elia berkata, Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya. Dia berkata dalam ayat-ayat di firman Tuhan, dikatakan, lebih baik ya kan, aku mati saja. Cukuplah semua, biarkan aku mati. Elia sampai di titik di mana dia ingin mati. Nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi sampai di level ini. Tapi saya bersyukur waktu Elia di titik rendah kehidupannya, Tuhan tidak meninggalkan dia, amin. Tuhan beri makan dia, Tuhan kuatkan dia, dan Tuhan pulihkan dia. Saudara dengar baik malam hari ini, apapun masalahmu, kesulitanmu, datang kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Dia Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Mari tutup mata saudara masing-masing. Saudara, jawaban doa kita, pertolongan Tuhan bagi kita tidak selalu cepat. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan, pemulihan dari Tuhan selalu tepat bagi kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh melebihi dari yang kita doakan. Saudara dengar baik, Paulus tulis di dalam Roma bahwa bahkan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kalau anaknya sendiri Yesus diberikan bagi saya dan saudara, mati di kayu salib, percayalah bahwa dia juga sanggup memberkatimu, dia sanggup memulihkan. Semua berkat-berkat yang lain tidak lebih besar dari Yesus. Tuhan sanggup menjawab doamu.